Nah, setelah melewati perjalanan yang kurang lebih 11 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2, alhamdulillah kami telah sampai di rumah seorang sahabat semasa kuliah dulu yang bertempat sekitar 30 menit dari kaki Gunung Kerinci. Ups, tapi tujuan kali ini bukanlah pendakian Gunung Kerinci, melainkan tujuan kita kali ini yaitu Danau Kaldera yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci, yaitu Danau Gunung Tujuh. Wah. Perkenalkan dulu teman-teman semua. Yang ini Andi, Yansyah, Diki Ardian, dan Rakesmi. Habis ini kita gas Gunung Tujuh ya. Yang insya Allah mereka lah teman-teman saya yang akan menemani pendakian kali ini. Setelah sarapan pagi, kami mulai packing untuk barang-barang apa saja yang perlu dibawa dan yang harus ditinggalkan untuk meringankan beban. Angkat dulu Pak ya. Iya Pak, festival lah. Festival jalannya. Setelah melewati perjalanan kurang lebih 30 menit dari rumah seorang sahabat kami yang tadi, alhamdulillah kami telah memasuki kawasan kaki Gunung Kerinci. Ya, walaupun Gunung Kerinci tertutup oleh awan karena cuaca yang mendung. Dan sama-sama kita lihat di depan kita ada hamparan kebun teh yang menjadi salah satu hamparan kebun teh terluas di bumi Indonesia. Alangkah bangganya kita yang menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan akan sumber daya alam, kekayaan akan tempat-tempat wisata, dan sama-sama kita ketahui juga bahwa Kabupaten Kerinci itu sering dijuluki dengan sebutan sekepal tanah surga yang memiliki berbagai macam tempat wisata dan bumi yang subur, sehingga membuat rakyat Kerinci memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bercocok tanam di kabupaten ini. Dan akhirnya kami telah sampai di pos pendaftaran pendakian Danau Gunung Tujuh. Dan rencananya kami akan langsung naik pada siang ini. Ternyata setelah saya bertanya kepada penjaga pos pendaftaran untuk pendakian Danau Gunung Tujuh, itu mereka bilang bahwa Danau Gunung Tujuh hanya dibuka
atau hanya boleh didaki dalam kurung waktu 1 hari, atau yang sering kita kenal dalam dunia pendaki disebut dengan pendakian tektok. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, kami memutuskan untuk beristirahat di base camp pendakian Danau Gunung Tujuh ini yang telah disediakan oleh pihak setempat. Dan rencananya kami akan mulai pendakian pada pagi hari sekitar jam 3. Ternyata mendaki pagi atau bangun pagi itu hanyalah sebuah wacana. Sehingga kami bangun saja, itu jam menunjukkan 5:30 pagi. Ya, memang benar-benar hanya wacana sih. Nah, teman-teman, untuk pendakian kali ini kami sedikit bermanja karena mengikuti saran dari sang penjaga base camp. Mereka bilang alangkah baiknya parkir motor saja di pintu rimba, karena jarak tempuh dari base camp menuju pintu rimba itu memiliki jarak tempuh kurang lebih 1,5 kilo. Dan akhirnya kami mengikuti saran dari sang penjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Tujuh. Gunung Tujuh. Dan disinilah titik awal untuk memulainya pendakian kali ini, yaitu Danau Gunung Tujuh. Dan treknya, kalau untuk di awal sih kita lihat sendiri bahwa cukup ringan lah untuk pendaki-pendaki, apalagi mereka teman-teman yang saya ajak kali ini adalah pendaki pemula semua. Semoga ketika telah melewati trek ini mereka tidak kaget dengan trek pendakian gunung pada umumnya. Nah, teman-teman lihat sendiri, mereka sudah mulai kelelahan dan silih berganti. Mantap, Bos. Untuk membawa beban atau tas carrier. Ya, nikmatin aja teman-teman untuk pendakiannya. Semoga nggak kapok. Dan alhamdulillah, ternyata kita sudah sampai di pos 1 yang mungkin jaraknya hanya beberapa menit saja dari awal titik pendakian kita tadi. Mudah-mudahan kita bisa sampai untuk Mana, ke bosku? bibir Danau Gunung Tujuhnya. Dan sejauh ini sih boleh dibilang treknya cocok lah untuk kita bersama pendaki-pendaki pemula seperti mereka. Karena ya boleh dibilang treknya bonus semua. Belum ada trek yang cukup menantang. Tapi kita tidak tahu trek di depan sana apakah ada trek yang akan membuat kita lelah
Atau sama seperti ini. Pos 2. Karena kalau dilihat-lihat itu mereka sudah mulai kelelahan. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti agak lama di pos 2 ini sambil mengisi perut atau menambah stamina supaya mereka memiliki stamina yang lebih atau pulih kembali seperti mulai awal pendakian tadi. Sambil berbincang-bincang, kami saling berbagi pengalaman mulai dari perjalanan satu wisata menuju ke wisata yang lain. Kami memiliki cerita yang berbeda-beda dan banyak pelajaran yang didapat karena saling berbagi pengalaman tersebut. Setelah itu, kami mulai perjalanan kembali. Yang saya kira stamina mereka sudah mulai pulih kembali. Dan ya, memang betul, stamina mereka sudah pulih kembali. Tak lama kemudian, kami sampai kembali di pos 3, yaitu pos terakhir dari pendakian ini. Lanjut turun lagi ke permukaan danau. Hehehe, maaf, maksudnya kita lanjut turun menuju ke bibir danau, bukan permukaan danau. Untuk trek turunnya sih, itu boleh dibilang cukup curam. Yang membuat saya berpikir, gimana nih fisik kami ketika akan turun lagi, ketika akan pulang dari danau Gunung Tujuh tersebut. Halo dulur. Ya, kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan Bentar lagi sampai, bos. nggak ada kendala untuk kita semua. Masya Allah. Alhamdulillah, kita telah sampai di permukaan bibir danau Gunung Tujuh. Bosku,
Sampai juga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Nah, buat teman-teman, jangan lupa mampir kalau pas jalan-jalan ke Kabupaten Kerinci untuk ke Danau Gunung Tujuh ini. Cukup indah bukan? Sangat sayang kalau sampai terlewati. Sekali ini saja untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Selama ku pendam perasaan Sini ya kan. Sehat. Turunnya kapan, Bang? Bisa gue minta awak nih kalau banyak makan. Hai, kalau banyak makan nanti bintang lagi. Berhenti ya, Pak tuh. Karena maklum lah, masih banyak. Adanya makan ini ada. Makan apa, Pak? Mangkuk itu. Ini, Pak. Rebus kentang sama rebus mie sama nasi, Pak. Mantap. Pak, woi. Loko lagi. Lagi dari itu apa? Kamu salah. Amat gua. Lagi. Ini bukan dia gua. Aku sih kau aja ini. Orang sebelum makan pada doa. Sudah ini pada berdoa, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Keringnya semua. Iya. Makan siang di Danau Gunung Tujuh. Setelah menikmati makan siang, kami mencoba untuk menikmati tenangnya air Danau Gunung Tujuh ini. Ternyata cukup dingin.
Dan setelah itu kami melihat kembali ada seorang bapak yang tengah mencari nafkah untuk keluarganya di bawah. Ya, semoga lelah menjadi lelah, Pak. Dan kami pun memutuskan untuk mulai perjalanan turun kembali karena melihat cuaca yang sudah mulai mendung agar kami tidak terguyur hujan.